Sigmania, selamat datang di Sigma Talk, ruang ngobrol yang penuh inspirasi dan informasi. Kenalin, aku Siti Rahma Rahayu yang akan menemani kalian di episode kali ini. Gimana nih kabar teman-teman Sigmania? Semoga sehat selalu ya. Nah Sigmania, ketika kalian ngedengar kata beauty privilege, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mulai dari perlakuan di kelas, dinamika pertemanan, hingga tatapan orang ketika kita tampil seadanya. Isu beauty privilege ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita loh, khususnya di kalangan mahasiswa. Pada episode kali ini, kita akan membahas beauty privilege di dunia kampus, mulai dari ketidakadilan sosial hingga realitas pergaulan mahasiswa. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Beliau merupakan salah satu mahasiswi UIN SMA Banten. Beliau adalah seseorang yang dikenal rapi, niat, dan merasakan beauty privilege nyata adanya. Ini dia narasumber spesial kali ini. Supaya teman-teman Sigmania tahu lebih jelasnya, silahkan perkenalkan diri dulu, Kak. Halo Sigmania, perkenalkan nama aku Salsani Serena Prasiwi dari program studi KPI Fakultas Dakwah. Halo Kak Salsa, gimana nih kabarnya? Halo Kak, kabar aku alhamdulillah baik. Kabar kakaknya gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaan kakaknya setelah tahu mau diundang menjadi narasumber di episode Sigma Talk kali ini? Perasaan aku pas pertama kali tahu dikabarin kalau bakalan jadi narasumber di sini tuh pasti kaget. Tapi setelah aku tahu kalau kita akan bahas sesuatu yang sangat luar biasa, aku pasti bakal senang banget sih. Biar teman-teman Sigma yang gak kelamaan nunggunya, mending kita langsung aja nih ke pembahasan yang lebih seru. Dan menurut kakak nih ya, apakah mahasiswa yang berpenampilan menarik cenderung lebih gampang mendapatkan kayak bantuan, perhatian, atau bahkan kemudahan dari dosen? Kalau menurut aku ya, mahasiswa yang berpenampilan menarik itu memang cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian, bantuan ataupun dari dosen. Namun, gak semua dosen itu bersikap seperti itu. Ada yang memang mengutamakan usaha ataupun kemampuan dia. Ada yang memang, karena dia berpenampilan menarik, jadinya senang. Ada yang kayak gitu juga. Jadi, kalau menurut aku memang benar. Cuman ya itu, kalau menurut aku, utamanya itu memang harus usaha sama kemampuan dalam bidang akademik. Karena kita kan ngomongin kampus nih ya. Berarti nggak semua dosen kayak gitu ya? Iya. Dan memang harusnya dari dosen sendiri pun menilai seseorang bukan hanya dari penampilan. Iya, benar. Kadang ada aja kan dosen yang seperti itu gitu. Terus pernah nggak sih kakak melihat atau merasakan perbedaan penilaian tugas atau presentasi berdasarkan penampilan fisik mahasiswa? Oh, kalau penilaian penampilan pernah. Karena gini, kita ambil contoh presentasi ya. Ketika kita presentasi, dosen ataupun kita sendiri pasti kan bisa ngelihat ya. Ketika dia presentasi dengan menggunakan pakaian yang kusut karena belum disetrika, ataupun kerudung yang mencong dan segala macam, itu kan salah satu tanda ataupun bukti bahwa dia itu belum mempersiapkan presentasinya di hari itu. Iya kan? Iya, benar banget sih. Jadi, kalau menurut aku penampilan itu memang penting gitu. Makanya kenapa ada penambahan nilai, karena memang itu salah satu bukti bahwa dia sudah menyiapkan apa yang akan dia presentasikan. Kurang lebih kayak gitu. Bagaimana beauty privilege mempengaruhi popularitas atau jumlah teman di lingkungan kampus? Kalau menurut aku ya, popularitasnya itu memang cukup tinggi. Kenapa? Karena ketika kita ingin berteman nih, pasti kan kita ngeliat dulu nih, kayaknya dia orangnya rapih deh, kayaknya dia orangnya menarik deh. Jadi bikin kesan itu kalau kita tuh orangnya tuh baik, kalau kita tuh orangnya asik gitu lah. Jadi bikin orang tuh mau kenalan, makanya aku bilang popularitasnya cukup tinggi itu karena itu. Cuman untuk temenan yang istilahnya mungkin jangka panjang, kalau menurut aku tuh nggak bisa segampang itu, karena kan kejujuran, kesetiaan itu nggak bisa kita dapetin dari semua orang ya kan. Bahkan untuk di usia yang sekarang, pasti kamu lebih relate gak sih kalau punya temen tuh 1-2 aja tapi bener-bener yang susah seneng
sama dia. Iya, Dibandingkan kita punya teman 10, tapi kalau kita susah nggak tahu mau kemana, ya kan? Gitu, makanya meskipun popularitasnya memang cukup tinggi dalam konteks beauty privilege itu, cuman kalau menurut aku untuk yang sampai tahap kayak saudara kandung apa teman kandung ya biasanya, itu memang kurang gitu. Terus kakak nih setuju nggak sih kak kalau penampilan fisik seringkali mengalahkan bakat atau keahlian nyata mahasiswa dalam kompetisi internal kampus? Itu sih aku nggak setuju banget ya, karena apalagi nih konteksnya kompetisi. Memang kalau penampilan menarik itu bikin, ya namanya juga penampilan menarik ya, bikin orang tuh langsung nengok gitu karena menarik. Tapi karena di sini konteksnya adalah kompetisi, hal yang harus dilihat pertama itu apalagi penilaian ya, itu bukan cuman berpenampilan menariknya aja, tapi lebih ke kemampuan, kreativitas ataupun prestasi dari si mahasiswa ataupun mahasiswi tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa kita karena ngelihat dia cantik, ganteng ataupun karena dia rapi gitu, terus udahlah dia menangin aja, nggak bisa kayak gitu. Apakah mahasiswa yang memiliki atau memenuhi standar kecantikan lebih jarang mengalami penolakan sosial di kampus? Kalau penolakan sih kayaknya iya ya, pasti jarang mereka tuh ngalamin penolakan, karena ya kembali lagi mereka yang memiliki beauty privilege pasti punya kesan menarik tersendiri untuk orang lain. Tapi bukan berarti mereka ini nggak pernah ngalamin penolakan. Pasti pernah ngalamin penolakan yang mungkin dari faktor lain. Contoh yang pasti sering kita denger ya, dia cantik tapi dia minjem uang mulu cuman gak dibayar. Pasti sering banget kan denger kayak gitu tuh. Nah, kira-kira orang-orang kayak gitu tuh bakalan ditemenin nggak? Atau contoh gini, kita ajak kerja kelompok dia, kira-kira mau nggak? Pasti kan nggak mau kan, karena tahu dia itu nggak bisa amanah sama apa yang udah dia omong gitu. Aku pinjam dulu ya, nanti aku ganti, tapi kenyataannya gak diganti-ganti. Nah, itu salah satu bukti penolakan untuk mereka yang memiliki beauty privilege. Kakak nih risih nggak sih ketika ketemu orang yang nganggep mahasiswa yang suka dandan ke kampus itu dianggap repot gitu ya, sama apa sih yang pengen kakak sampaikan ke orang-orang seperti itu? Kalau bahasanya risih tuh agak gimana ya, cuman kalau dari aku pribadi, kalau bisa hal-hal yang kayak gitu tuh dibuang jauh-jauh, karena gini, mereka yang dandan ke kampus itu pasti ada maksud lain gitu. Contoh gini, ketika dia di luar atau sebelum masuk kampus, mungkin dia pernah ngalamin insecure yang bener-bener parah gitu, yang sampai dia tuh mikir, oh aku tuh jelek ya, oh aku tuh nggak pantas ya buat dapet ini. Dia sampai punya pemikiran kayak gitu. Nah, karena dia pernah mengalami atau pernah di posisi itu, pasti dia bakalan nyari cara buat gimana ya biar aku tuh bisa bangkit, gimana ya caranya aku bisa kayak orang-orang lain. Nah, mungkin salah satu cara dia itu dengan make up atau dengan ya dandan gitu. Cuman kebanyakan orang juga suka tiba-tiba komen gitu, kok alisnya ngeblok banget sih, kok lipstiknya menor banget sih gitu. Padahal mungkin itu memang kemampuannya dia gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu tuh kadang tuh bikin orang jadi kayak nyinyir, jadi kayak gak suka dan punya pandangan yang buruk lah. Itu yang mau aku tekankan, kalau bisa jangan pernah kalian itu punya pemikiran yang kayak gitu, karena itu bener-bener bukan cuma ngelukain perasaan orang, bisa mental orang juga gitu loh. Kalau ditanya jujur dari hati nih ya kak, dan buat ngampus itu bentuk self care yang bikin senang gitu kan, atau tanpa sadar udah jadi topeng kebiasaan yang wajib biar kita itu tuh aman di pergaulan kampus? Kalau itu udah pasti jelas self care ya, karena kan kita itu make up ataupun dandan itu salah satu bentuk menghargai diri kita sendiri. Sama kayak pertanyaan yang sebelumnya, kadang ada rasa insecure, apalagi kita perempuan ya, kadang yang ada kemudian, ada yang kena perasaan gitu. Jadi kenapa aku bilang masuknya ke self care, yaitu ada yang dia tuh ngerasa dengan dia make up, dia jadi lebih pede, dia jadi lebih berani,
dia jadi lebih kayak, oh aku mampu kok, oh aku bisa kok. Nah jadi yang disebut self care itu tuh yaitu kalau kita bisa ngehargain diri kita sendiri, kita bisa nyatuin diri kita sama si make up itu, orang juga pasti bakalan kayak, oh iya deng dia mampu, oh iya deng dia bisa gitu loh. Dan di balik kata make up itu sebenarnya juga kita sebagai manusia itu punya apa ya, harus diberi rasa aman dimanapun kita berada gitu loh. Jadi bukan biar aman dari pergaulan apapun, tapi memang kita tuh harus mendapatkan hal itu dari teman-teman kampus ataupun dosen dan segala macam. Jadi niatnya dandan itu buat self care ya, bukan cuman topeng wajib gitu. Ya mungkin dari beberapa orang ada yang kayak gitu ya, kayak aku harus tampil cantik, apalagi kalau mau ketemu sama dia gitu. Ada yang kayak gitu pasti, cuman kan nggak semua orang kayak gitu. Nah dari diri kita sendiri juga harus ngebatasin mana yang untuk ke kampus sama mana yang untuk kayak misalkan ke kondangan gitu kan. Itu kita harus milah mana makeup yang memang kesana dan kesana gitu. Iya, jangan sampai kita tuh salah gitu ya, salah makeup. Nanti bakalan jadi perbincangan orang-orang lagi gitu kan. Terus pernah gak sih kakak tuh ngerasa kalau orang-orang di sekitar kampus maupun di luar mereka bersikap lebih baik ke orang cantik? Misal pedagang yang lebih ramah sama orang cantik gitu. Kalau bahas pedagang sih pernah ya, baik aku sendiri pun ataupun aku ngeliat orang lain tuh sering banget kayak gitu. Kayak misalkan kita mau beli minum nih, misalkan sekalian minum ya. Iya, boleh banget ih. Nggak apa-apa, santai aja ini mah. Misalkan kita mau beli air putih misalkan, nanti pasti dari si pedagangnya karena ngelihat kita cantik gitu ya, atau kelihatan kita menarik, pasti ditawarin mau beli tehnya juga nggak? Seger loh, mbaknya pasti capek kan. Tapi kalau misalkan mereka-mereka yang udah bahasanya udah kusem gitu ya, udah bener-bener nggak menarik lah, pasti kayak oh mau beli air putih ya udah, pasti gitu kan. Dan aku sering banget jumpain pedagang-pedagang yang kayak gitu. Atau misalkan kamu mau beli gorengan, saya lebihin satu deh. Nah itu salah satu bentuk dari perhatian lebih dari si pedagang itu kepada pembeli. Nah iya sih, saya juga sempat mengalami beberapa hari yang lalu gitu kan, ngelihat orang itu yang berpenampilan kurang lah ya. Jadi dia tuh seolah-olah nggak dipentingin gitu loh sama pedagang itu. Jadi mereka tuh lebih mementingkan yang menarik gitu loh. Nah kak, kan banyak banget tuh di Instagram atau di Threads yang bilang kalau terlahir cantik itu jadi privilege ya. Apa sih pendapat kakak gitu tentang kata-kata itu? Kalau menurut aku ya, terlahir dalam keadaan privilege itu adalah suatu keberuntungan. Kenapa aku bilang keberuntungan? Karena seseorang bisa tampil menarik dalam keadaan yang natural, karena kan dia sudah dari lahir ya. Itu adalah sebuah keuntungan, seperti yang tadi aku bilang di sebelumnya. Mereka yang memiliki beauty privilege itu jauh lebih disenangi, menurut orang tuh lebih menarik gitu. Kalau kita udah ada itu dari lahir, otomatis kan lebih seneng ya, lebih bagus gitu. Cuman kesalahan dari orang-orang tuh selalu menjadikan privilege itu adalah nilai atau tolak ukur kesuksesan seseorang, padahal itu belum pasti gitu loh. Bahasanya meskipun dia lahirnya cantik, belum tentu gedenya dia bisa sukses sesuai kayak apa yang ada di pikiran orang-orang gitu loh. Padahal kalau kita perhatiin lebih dalam lagi ya, mereka-mereka yang cantik tuh malah lebih sering tuh jadinya ada sifat, mohon maaf, sombong. Iya kan? Jadinya kayak udahlah aku ngapain harus belajar. Toh juga orang-orang juga udah seneng sama aku, orang-orang juga udah suka sama aku. Nah, itu yang bikin nilai privilege dia sendiri jadi turun. Gitu. Kalau menurut pendapat aku gitu. Jadi menurut kakak tuh meskipun terlahir cantik ini bisa dibilang keuntungan, tapi mungkin nggak semua orang bisa memanfaatkan keuntungannya itu gitu kan. Jadi gini kak, aku nih sering banget loh ngelihat konten eksperimen atau sosial eksperimen gitu di TikTok maupun di IG kan. Nah di situ tuh ada dua orang ceritanya ya, ada dua orang yang satu tampil menarik,
rapi, cantik lah intinya. Nah, yang kedua tuh malah tampil biasa aja. Dan mereka tuh dipandang sebelah mata gitu loh. Jadi yang biasa aja tuh dipandang kayak apa sih gitu kan. Tapi kalau yang cantik malah kayak wah gitu ya. Iya, bener banget kan. Pendapat kakak nih gimana sih sama orang-orang yang suka memandang sebelah mata? Iya sih Kak, bener banget. Itu memang sering banget kita jumpai di halayak umum ya. Bahkan dari sosial eksperimen itu pun bisa jadi suatu bukti bahwa masyarakat di sekitar kita memang sering membeda-bedakan mana yang menarik dan mana yang enggak gitu, dengan cara tatapan mereka ataupun omongan mereka, sikap mereka dan segala macam. Memang sering banget kita temuin kan dimanapun perihal hal itu. Padahal sedikit aku kasih tahu ya, mereka-mereka yang mungkin tidak dress well ataupun tidak make up bukan berarti tidak memiliki beauty privilege, tapi mereka belum menemukan passion mereka masing-masing gitu loh. Bahkan kakak pernah lihat nggak sih konten kreator yang dia itu nemuin salah satu pedagang kaki lima, kemudian rambutnya dicukur dan dipakein baju yang yang sesuai gitu ya, langsung aura dari si pedagang itu tuh beda gitu. Jadi kayak kalau yang kakek-kakek tuh jadi kayak sugar daddy gitu. Bener-bener. Pasti sering lihat karena dari situ aja udah bisa kita lihat bahwa mereka-mereka yang pakaiannya lusuh ataupun nggak make up bukan berarti mereka itu nggak ganteng, nggak cantik, nggak bisa berpenampilan menarik, enggak. Cuman mungkin mereka begitu karena ada faktor lain, misalkan ekonomi gitu loh. Jadi itu yang sangat disayangkan. Kenapa masyarakat itu banyak punya pemikiran seperti itu, membeda-bedakan orang, padahal kita sendiri nggak tahu kan apa yang dialamin sama orang itu, apa yang sebenarnya terjadi di belakang gitu. Cuman kebanyakan orang ya berasumsi apa yang mereka lihat aja gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi guys, tampil menarik itu bagus. Cuman salahnya orang-orang itu terlalu memandang negatif ke orang-orang yang kurang berpenampilan menarik. Jadi jangan kayak gitu ya. Bahkan ada yang sampai melontarkan omongan-omongan yang kasar gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu. Itu sebenarnya dapat melukai mental juga kan. Benar. Nah, menurut kakak ini beauty privilege ini jahat nggak sih kak? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya itu nggak jahat ya, karena make up ataupun berpenampilan menarik itu adalah hak kita masing-masing, hak setiap manusia, hak setiap orang. Namun banyak dari mereka yang menganggap beauty privilege itu adalah jahat ya karena mereka sendiri, mereka yang membangun bukan suasana, yang mereka yang membangun arti bahwa beauty privilege itu adalah jahat karena pikiran mereka sendiri. Seperti yang tadi, mereka ketika melihat mereka yang berpakaian lusuh ataupun gak make up itu dianggapnya orang yang tidak baik, orang yang kotor, orang yang ya macam-macam lah kan omongan. Jadi menurut aku pribadi itu sebenarnya bukan suatu hal yang jahat, tapi kejahatan itu terlahir dari pikiran manusia itu tersendiri. Jadi tergantung pikiran masing-masing ya kan. Kalau kalian mandangnya negatif, ya berarti ya tergantung itu jadi negatif sendiri. Tergantung pokoknya ya. Jangan menyalahkan beauty privilege, itu tuh tergantung pikiran kalian sendiri. Apa yang bisa dilakukan sesama mahasiswa agar lingkungan kampus menjadi tempat yang lebih inklusif tanpa membedakan berdasarkan fisik? Kalau dari aku pribadi, agar di kampus itu jauh lebih inklusif, yang pertama adalah kalian fokus sama diri kalian sendiri. Karena gini, kalau kalian aja fokusnya sama orang lain, contoh, kalian ngasih kritik ke orang lain, terus ketika kalian dikritik, kalian gak mau. Gimana coba kalau kayak gitu? Atau, aku kan ngeritik kamu biar kamu jauh lebih maju, biar kamu jauh lebih bagus. Terus yang ngeritik kita tuh siapa? Biar kita bisa jauh lebih maju juga, jauh lebih bagus juga. Kalau dia bisa maju, masa kita diem aja di sini gitu, stuck di tempat? Kan enggak. Jadi kalian harus fokus sama diri kalian sendiri. Kedua, kalian harus selalu berpikir positif terhadap apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian temui. Kalian harus selalu berpikiran positif, karena
dari pikiran positif itulah lahir suatu hal-hal yang bagus, yang berguna, yang bermanfaat daripada kalian berpikiran negatif terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah ubah cara pikir kalian terhadap orang lain. Karena kalau kalian punya pemikiran yang itu aja yang buruk, ya orang itu akan punya pandangan buruk juga ke kalian. Dan yang terakhir, kurangin kebiasaan menilai orang dari fisik, seperti bentuk tubuh, warna kulit, ataupun yang lainnya gitu. Jadi guys, intinya kalau kita tuh memandang orang gitu kan, jangan terlalu berpikiran negatif, ambil yang positif-positifnya aja. Nah, kayak yang tadi Kak Salsa bilang, jangan sampai kita tuh kayak terlalu memperhatikan atau mengkritik kayak badan, warna kulit. Nah, itu tuh bisa saja merusak pikiran orang-orang. Jadi kayak membuat mereka tuh insecure intinya lah. Kayak, oh gue kayak gini ya, aduh gue jelek nih. Jadi nggak boleh kayak gitu guys. Karena kita kan sesama manusia tuh harus saling menghargai ya satu sama lain. Jadi apapun itu kekurangan orang, ya sudah biarkan saja. Kita sendiri pasti punya kekurangan dan kita harus fokus sama diri kita sendiri itu. Terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang sudah sangat terbuka dan memberikan pandangannya yang luar biasa. Baik, terima kasih kembali. Ya, terima kasih juga buat teman-teman Sigmania yang sudah menonton episode kali ini. Mari kita sama-sama menciptakan ruang kampus yang inklusif, ramah, dan saling menghargai tanpa memandang fisik. Jangan lupa untuk terus dengarkan dan ikuti media sosial LPM Sigma di Spotify, Sigma Podcast, Anchor, website LPM Sigma di www.lpmsigma.com dan Instagramnya di @lpmsigma. Saya Siti Rahma Rahayu pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.